Ada yang berkomentar di salah satu video saya, "Bang, minta tipsnya bagaimana caranya agar video kita selalu ramai penonton." Dan di video kali ini saya ingin mencoba berbagi tips kepada teman-teman, khususnya para pemula. Selain untuk membuat video kita ramai penonton, kita juga bisa menambah subscriber. Jadi apa saja tipsnya? Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya RIC Rio Idris Channel. Di video kali ini saya ingin berbagi tips kepada teman-teman, khususnya buat para pemula ya. Jadi kemarin ada yang berkomentar di salah satu video saya, teman kita sesama pemula yang minta tips bagaimana caranya agar video kita selalu ramai penonton. Dan di sini saya ingin mencoba berbagi tips kepada teman-teman. Selain untuk membuat video kita ramai penonton, ini juga bisa menambah subscriber kita. Dan di sini ada 6 tips yang akan coba saya bagikan ke teman-teman, dimana tips ini menurut saya sangat ampuh, sangat mujarab untuk bisa menambah subscriber dan juga bisa membuat video kita ramai penonton. Tapi sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, setelah menonton video ini silahkan kalian like, komen, dan juga subscribe channel ini. Nyalakan juga loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari saya. Tips yang pertama adalah sebisa mungkin sebelum teman-teman membuat sebuah channel, tentukan dulu tema channel kalian. Sebelum teman-teman membuat sebuah channel, hal yang paling utama dan terutama adalah tentukan dulu tema channelnya, tentukan dulu topiknya. Sehingga nanti kedepannya akan memudahkan teman-teman untuk mengembangkan channel kalian. Jadi buatlah tema yang sesuai dengan kemampuan dan juga keahlian teman-teman. Sehingga pada saat teman-teman ingin mengupload sebuah video, kalian tidak kesulitan untuk membuat videonya atau membuat konten-kontennya. Dan setelah teman-teman menentukan tema channelnya, teman-teman juga harus menentukan target penonton. Dan ini juga sangat penting. Ibarat kata kita kalau misalkan mau jualan, kita harus menentukan ini jualan kita ini untuk siapa. Apakah untuk anak-anak atau untuk orang remaja atau orang dewasa. Kita juga harus menentukan penonton kita. Dan sebisa mungkin kalian harus menentukan satu topik. Artinya satu tema channel agar kalian lebih fokus lagi guys, dan agar videonya itu bisa mendapatkan rekomendasi lebih tinggi dari YouTube. Algoritmanya juga lebih mudah untuk terbentuk. Tapi apabila teman-teman sudah terlanjur membuat konten yang temanya campur-campur, silahkan teman-teman lanjutkan. Dan di video ini saya juga akan memberi tips bagi teman-teman yang kontennya masih campur. Kemudian tips yang kedua adalah coba teman-teman lebih sering upload video. Dengan kita sering-sering mengupload video, secara tidak langsung kita juga berlatih membuat konten. Secara tidak langsung kita melatih diri atau membiasakan diri untuk membuat video-video yang kedepannya lebih bagus lagi. Jadi sebisa mungkin kalau teman-teman masih berat membuat konten setiap hari, cobalah 2 atau 3 hari sekali teman-teman mengupload video. Teman-teman harus rutin mengupload video, dan kalau misalkan masih belum bisa pun, coba minimal seminggu sekali teman-teman membuat video. Dan kalau misalkan 1 minggu baru teman-teman bisa membuat video, teman-teman bisa membuat video short setiap harinya. Jadi kalau misalkan seminggu sekali membuat video panjang, tiap hari diusahakan membuat video short. Video sekali kan cuma 1 menit ya. Bisa teman-teman buat setiap hari, dan ini sangat bagus untuk mendapatkan subscriber kita guys. Kemudian tips yang ketiga adalah setelah teman-teman sudah mengupload video dengan jumlah yang banyak, misalkan 50 video ya. 50 video panjang maksudnya, bukan video short. Misalkan teman-teman sudah mempunyai sekitar 50 video, biasanya algoritma itu udah mulai terbentuk. Rekomendasi sudah mulai meningkat, dan artinya YouTube sudah mengenal channel kita guys. Dan di situ kita bisa melihat di data analitik kita dari video-video tersebut. Bagi teman-teman ini, khususnya bagi teman-teman yang kontennya masih campur ya. Misalkan teman-teman kontennya masih campur, teman-teman bisa lihat video-video mana yang
jumlah tontonnya paling banyak dan retensi tontonnya itu paling tinggi. Misalkan teman-teman channelnya itu ada tema mancing atau memasak atau jalan-jalan atau tutorial misalkan ya, dari topik-topik tertentu mana yang videonya paling banyak ditonton oleh penonton kita dan retensinya itu yang paling tinggi itu yang mana. Misalkan nih video teman-teman itu yang durasi tonton atau retensi tontonnya paling tinggi dan jumlah tontonnya paling banyak, misalkan tentang memancing, teman-teman bisa membuat video tentang memancing. Coba perbanyak video tentang memancing, kemudian teman-teman cari tahu atau misalkan bisa lihat video yang ratingnya atau punya peringkat nomor 2 di situ. Misalkan ya, misalkan yang peringkat nomor 2 adalah tentang memasak, maka di situ teman-teman coba membuat video tentang memasak, perbanyak lagi. Jadi teman-teman bisa membuat video tentang memancing dan juga memasak, diperbanyak lagi. Nanti makin lama coba tinggal dilihat video-video teman-teman yang disukai penonton itu yang mana. Dari situ bisa kelihatan, oh ternyata video yang A misalkan lebih disukai oleh penonton kita, atau video B yang temanya tentang B lebih diminatin oleh mereka. Di situ kita fokusin lagi guys, makin lama nanti akan mengerucut. Jadi sebisa mungkin kita harus perhatikan, kita harus memahami penonton itu maunya video yang mana. Kita harus penuhi permintaan mereka guys. Jadi kalau misalkan penonton kita sukanya memancing, ya udah kita bikin memancing, kita bikin video-video tentang memancing, kita perbanyak lagi. Kalau misalkan mereka sukanya memasak, kita penuhi permintaan mereka. Nanti lama kelamaan secara tidak langsung kita akan fokus ke tema tertentu saja, dan ini lebih bagus lagi untuk membentuk algoritmanya. Kemudian tips yang keempat adalah coba teman-teman perbaiki thumbnail kalian. Jadi buatlah thumbnail yang lebih bagus, yang lebih menarik, yang lebih membuat orang penasaran dan lebih meyakinkan. Ibarat kita kalau misalkan jualan, coba kita buat kemasan sebagus mungkin. Kemasannya itu dibuat semenarik mungkin sehingga orang yang melihat kemasan makanan kita, mereka jadi penasaran, mereka jadi tertarik ingin membeli produk kita guys. Misalkan kita jualan makanan ya, dengan kemasan yang bagus, dengan tampilan yang kelihatannya wah, padahal kan harganya biasa-biasa aja, tapi dengan tampilan yang wah orang jadi tertarik ingin membeli makanan kita. Seperti halnya dengan YouTube guys. Orang kalau misalkan membuka YouTube, kenapa dia menonton YouTube atau memilih salah satu video, itu bisa jadi karena thumbnailnya itu menarik atau membuat dia itu penasaran. Jadi thumbnail ini sangat penting buat kita agar video kita itu ditonton oleh mereka. Kemudian tips yang berikutnya atau yang kelima adalah coba teman-teman selalu memperbaiki kualitas konten teman-teman sekalian. Kalau tadi kan kita harus memperbanyak video kita atau sering-sering mengupload, artinya kita memperbanyak kuantitas. Kalau yang sekarang adalah memperbaiki kualitasnya. Jadi antara kuantitas dan juga kualitas dua-duanya sangat penting guys. Karena kenapa? Ibarat kata kalau misalkan kita selalu membuat konten yang bagus tapi kita jarang-jarang mengupload video, maka ini juga menghambat perkembangan channel kita. Sebaliknya kalau misalkan kita memperbanyak video-video kita tapi kualitasnya biasa aja, orang juga males buat nonton video kita. Jadi dua-duanya ini sangat penting guys. Jadi dengan kita selalu memperbaiki kualitas konten kita, kita membuat video yang bermanfaat buat teman-teman atau buat penonton kita, atau misalkan buat konten yang bisa memuaskan penonton kita, secara tidak langsung mereka akan suka dengan video kita dan tanpa kita minta pun mereka akan mensubscribe channel kita. Dan tips yang terakhir adalah, atau ini tips yang keenam ya, coba teman-teman membuat channel yang beda atau lain dari yang lain. Artinya coba tampil beda, dalam hal ini tampil beda yang positif ya. Dengan kita tampil beda, ini bisa mempermudah orang-orang mengenal kita. Ini bisa membuat orang tertarik dengan video-video kita. Jadi kalau misalkan kita membuat video yang lebih baik atau yang lebih bagus, pasti selalu aja ada video yang lebih bagus dari kita, lebih baik dari kita. Tapi kalau misalkan kita tampil beda, ini yang dicari oleh orang. Biasanya ini yang menarik perhatian orang-orang. Dan ini sangat bagus. Jadi teman-teman kalau misalkan bisa tampil beda dalam hal yang positif di sini, ini bisa
mempermudah teman-teman untuk mendapatkan subscriber, dan juga ketika teman-teman mengupload sebuah video kemungkinan besar bakal ramai penonton. Itu saja tips dari saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.